Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak sadar jika dia telah berbuat zalim kepada orang lain, padahal dia tidak menginginkannya. Saya ingin membahas yaitu kezaliman pada orang yang berhutang. Ketika dia berhutang kepada orang lain, kemudian jatuh tempo, padahal dia punya uang dan dia tidak membayar hutangnya tersebut. Ini termasuk perbuatan zalim. Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun, memperlambat pembayaran hutang bagi yang mampu membayarnya adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu, ya ikhwan, jangan bermudah-mudah terhadap perkara hutang. Apabila sudah jatuh temponya, atau jangan sampai jatuh temponya, kita bayarkanlah hutang kita kepada orang lain tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin sebelum kita meninggal, kita tidak memiliki hutang. Ada beberapa hal yang alasan mengapa kita harus menyegerakan pembayaran hutang kita sebelum jatuh tempo. Yang pertama, dulu Nabi SAW tidak mau menyelati orang yang punya hutang, yang tidak memiliki pembayarannya atau tidak memiliki jaminan. Ketika didatangkan seorang jenazah kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, hal alaihi dain, apakah dia memiliki hutang? Jika dikatakan iya, apakah dia memiliki pembayarannya? Jika dikatakan tidak, maka kata Rasulullah SAW, katakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian, ya, salatlah kalian menyolati sahabat kalian. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwan, itu tadi tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, hutangnya belum dibayar, maka di dalam kubur tidak akan mendapatkan atau terhalangi dari mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Kata Rasulullah SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya sampai hutang tersebut dibayar. Para ulama hadis menyebutkan bahwa dia ditahan dari mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, ya ikhwan, terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, man mata wa huwa bari min thalath, barang siapa mati atau meninggal dan dia terlindungi atau terlepas dari tiga hal, al-kibri wal ghululi wad dain, dakhal jannah. Yang pertama adalah al-kibr, terlindungi dari, terlepas dari al-kibr, yaitu kesombongan. Wal ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian yang ketiga adalah ad-dain, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Coba kita lihat, yang ketiga adalah hutang, bisa menghambat seseorang untuk masuk ke dalam surga meskipun amalannya sangat besar. Bahkan dia adalah seorang mujahid atau seorang ulama atau seorang yang banyak amalannya, tapi bisa terhalangi, ya, dengan hutangnya. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhutang, perhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, jika punya hutang, pertimbangkan bahwa insya Allah sebelum jatuh tempo atau ketika temponya saya harus melunasi hutang tersebut. Ya, punya prinsip. Yang kedua, jika sudah jatuh tempo, ya, di waktu membayar hutang, maka segeralah menghubungi orang yang menghutangi kita. Kalau kita punya uang, bayarkan. Jika kita tidak punya uang, maka tawarkan kepada beliau, kepada orang yang telah menghutangi kita, mau tidak, ya, diganti dengan, misalkan diganti dengan motor, atau diganti dengan pakaian, diganti dengan ini, dengan barang-barang yang lain. Apabila dia ridho sebagai pembayaran hutang, maka alhamdulillah sudah selesai kasusnya. Tapi kalau dia tidak mau menerima barang-barang tersebut, maka beralih yang ketiga,
yaitu kita meminta maaf kepadanya. Meminta maaf, sebutkan alasan yang benar, yang memang itu adalah uzur yang bisa memperlambat pembayaran hutang. Ya, kita minta uzur kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, perbanyaklah berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menghutangi kita, dan kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera melunasi hutang kita. Yang terakhir, segeralah membayar hutang apabila kita memiliki pembayarannya. Jangan dulu pikirkan untuk sedekah, jangan dulu berpikir untuk wakaf, pikirkan melaksanakan kewajiban kita dulu, yaitu kita lunasi hutang-hutang kita yang telah jatuh tempo. Akhirnya, jangan sampai kita berbuat zalim tanpa kita sadari, yaitu zalim dalam berhutang. Barakallahu li wa lakum wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.